Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Rizka Arumsari selaku dosen dari mata kuliah manajemen dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang fungsi perencanaan. Perkenalkan, nama saya Naswa Rahmatul Putri, NIM 175 sebagai moderator. Rekan saya Dea Amanda, NIM 192 dan Husnul Hanifah, NIM 220. Perencanaan adalah suatu proses yang melibatkan pemikiran sistematis dan terorganisir untuk merumuskan langkah-langkah yang akan diambil guna mencapai tujuan tertentu. Jadi, perencanaan atau yang disebut dengan planning melibatkan pendefinisian tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan itu, dan pengembangan rencana untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasikan kegiatan kerja mereka. Misal, untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai pasti membutuhkan banyak proses untuk mempertimbangkan serta menganalisis pentingnya tujuan tersebut. Salah satu aspek penting perencanaan adalah pembuatan keputusan, proses pengembangan, dan penyelesaian sekumpulan kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Nah, apa saja aspek-aspek penting dalam perencanaan? Contohnya yang pertama, menetapkan visi dan misi bisnis. Kedua, pahami konsep produk. Selanjutnya, persiapkan mental dan attitude, serta selalu berpikir kreatif dan dapat membuat keputusan. Perencanaan merupakan fungsi terpenting di antara fungsi-fungsi manajemen lainnya, karena semua kegiatan yang bersifat manajerial guna mendukung upaya pencapaian tujuan. Selain itu, fungsi perencanaan adalah kontribusi terhadap sasaran serta efisiensi pelaksanaan rencana itu sendiri. Unsur-unsur perencanaan. Pertama, pemikiran rasional terhadap perkiraan untuk masa yang akan datang. Kedua, fakta yang objektif kebenarannya. Yang ketiga, persiapan atau tindakan pendahuluan guna operasional masa datang. Dan yang terakhir, tujuan atau sasaran yang bersifat realistis. Alasan perlunya perencanaan. Ada dua alasan dasar perlunya perencanaan. Perencanaan dilakukan untuk mencapai yang pertama, protective benefits, yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, perencanaan dilakukan untuk mencapai positive benefits, dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya adalah hubungan perencanaan dengan fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, pengorganisasian dan penyusunan personalia. Pengorganisasian adalah proses pengaturan kerja bersama sumber daya keuangan, fisik, dan manusia dalam organisasi. Sebagai contoh adalah penyusunan personalia organisasi tidak akan dapat tersusun secara efektif tanpa perencanaan personalia. Yang kedua, pengarahan. Fungsi pengarahan selalu berkaitan erat dengan perencanaan. Perencanaan menentukan kombinasi yang paling baik dari faktor-faktor kekuatan-kekuatan, sumber daya, dan hubungan-hubungan yang diperlukan untuk mengarahkan dan memotivasi karyawan. Yang ketiga adalah pengawasan. Pengawasan adalah hal yang paling penting sebagai produk perencanaan efektif. Pengawasan bertindak sebagai kriteria penilaian pelaksanaan kerja terhadap rencana. Pengawasan juga menjadi bagian dari rencana baru. Adapun tahap rencana formal, semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui 4 tahap sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Dan yang terakhir adalah mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap-tahap kegiatan perusahaan yang disesuaikan dengan fungsi perencanaan formal adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap tidak mempunyai rencana. Yang kedua, tahap membuat rencana. Yang ketiga, tahap perencanaan tahunan. Yang keempat, aturan. Yang kelima, program. Yang keenam adalah strategi. Adapun tujuan dari perencanaan. Yang pertama, memberikan pengarahan. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian. Yang ketiga, meminimalisir pemborosan. Dan yang terakhir adalah menetapkan tujuan standar. Manfaat dan kelemahan perencanaan.
Manfaat perencanaan. Yang pertama, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Yang kedua, membantu dalam kristalisasi persesuaian dalam masalah-masalah utama. Yang ketiga, memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas. Yang keempat, membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat. Dan yang terakhir, memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. Selanjutnya adalah kelemahan perencanaan. Yang pertama, pekerjaan yang terdapat dalam rencana mungkin berlebihan pada hasil yang nyata diperoleh. Yang kedua, perencanaan sering menunda kegiatan yang penting karena tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Yang ketiga, perencanaan mungkin akan membatasi pihak manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Yang terakhir, dalam situasi tertentu, penyelesaian sendiri mungkin lebih baik hasilnya. Langkah-langkah pembuatan rencana. 1. Memperjelas masalah. Permasalahan harus digambarkan secara jelas dan singkat. Formulasi permasalahan yang baik merupakan setengah dari pekerjaan yang dapat diselesaikan. 2. Mencari informasi. Usaha untuk memperoleh informasi tentang aktivitas yang direncanakan mempunyai dampak terhadap aktivitas lainnya, baik bersifat intern maupun ekstern perusahaan. 3. Analisis dan klasifikasi informasi. Tiap bagian informasi yang diperoleh diperiksa dan diteliti secara terpisah maupun kaitannya dengan informasi secara keseluruhan. 4. Menentukan dasar perencanaan dan batasannya. 5. Menentukan berbagai alternatif rencana. 6. Memilih rencana yang diusulkan. 7. Membuat urutan aktivitas perencanaan yang diusulkan. 8. Pengendalian perencanaan. Efektivitas rencana dapat diukur melalui hasil karya yang dicapai. Perencanaan harus mengandung unsur-unsur yang dapat menjawab kepada keenam pertanyaan, yaitu 1. What? Tindakan apa yang dikerjakan adalah penjelasan dan rincian kegiatan yang dibutuhkan. Sumber daya apa yang harus diperlukan dalam melaksanakan kegiatan tersebut agar apa yang menjadi tujuan dapat dihasilkan. Kedua, why? Mengapa tindakan itu harus dikerjakan? Yaitu penjelasan tentang mengapa rencana itu harus dikerjakan dan mengapa tujuan yang tertentu harus dicapai. 3. Where? Di mana tindakan itu harus dilakukan? Yaitu penjelasan tentang tempat atau lokasi secara fisik di mana rencana tindakan harus dikerjakan sehingga dengan demikian tersedia fasilitas sumber daya yang dibutuhkan. Keempat, when? Kapan rencana tindakan itu harus dikerjakan? Yaitu tentang penjelasan tentang kapan dimulainya tindakan dan kapan selesainya tindakan itu di setiap unit organisasinya dengan penggunaan standar waktu yang telah ditetapkan dalam unitnya. 5. Who? Siapa yang akan mengerjakan tindakan itu? Penjelasan tentang para petugas yang akan mengerjakan pekerjaannya baik mengenai kualitas dan kuantitas yang dikaitkan dengan standar mutu. Yang keenam, how? Bagaimana melaksanakan tindakan itu, yaitu penjelasan secara rinci tentang teknik-teknik mengerjakan tindakan yang ditetapkan, sehingga tindakan yang dimaksud akan dapat dijalankan dengan benar. Jenis-jenis perencanaan. Perencanaan global atau global plan merupakan penentuan tujuan perusahaan secara menyeluruh dan jangka panjang. Analisis penyusunan rencana dapat dipergunakan suatu metode yang dinamakan SWOT analisis, yaitu A. Strength atau kekuatan, B. Weaknesses atau kelemahan, C. Opportunity atau kesempatan, D. Threat atau ancaman. Yang kedua yaitu perencanaan operasional atau operation plan, merupakan penjabaran perencanaan strategis. Bentuk dari rencana ini adalah anggaran dan prinsip-prinsip operasional, yaitu A. Concentrated, B. Integrated, C. Continue, D. Multi-intentional approach. Yang ketiga, perencanaan strategis atau strategic plan merupakan proses manajemen guna mengembangkan dan mempertahankan kesesuaian strategis di antara tujuan serta kemampuan perusahaan dengan kesempatan yang selalu berubah. Perencanaan strategis secara normal terdiri dari 4 bagian, yaitu A. Aspek strategi lingkungan, B. Pemeriksaan sumber daya, C. Alternatif strategis, D. Pilihan strategis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.
Dan jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di forum diskusi Sunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.